pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang menyaksikan video saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Miduk Sagala dari kelas A3 dengan NIM I1021221111 dari kelas A3 angkatan 22. Di sini saya akan membuat video tentang farmakoterapi gangguan adrenal yang dimana secara garis besar mempelajari tentang kelenjar adrenal. Nah, teman-teman tahu bahwa kelenjar adrenal ini terletak di puncak ginjal yang terdiri dari dua bagian medula adrenal dan korteks adrenal. Terus medula adrenal sendiri melepaskan epinefrin, kortekolamid, dan norepinefrin. Terus korteks adrenal melepaskan glukokortikoid dan kortikosteroid. Kemudian gangguan fisiologi terkait kelenjar adrenal. Yang pertama, Cushing syndrome. Hiperfungsinya itu akibat kelebihan sekresi glukokortikoid dalam kurung kortisol dan kortikosteron, adrenal gonad dan mineralokortikoid. Disebabkan berbagai kelainan fungsi akibat penyakit autoimun, infeksi kelainan metabolisme, kemudian neoplasma. Terus kalau Addison disease ini hipofungsinya itu adrenal insufficiency, kelenjar adrenal yang tidak bisa memproduksi kortisol yang cukup, bahkan juga adenostorin yang menyebabkan insufisiensi adrenokortikol akibat destruksi atau disfungsi korteks yang dimana ini merupakan insufisiensi adrenokortikosal primer. Biar supaya jelas, saya akan mengulang penjelasan tentang Cushing syndrome. Ini definisinya itu adalah hiperfungsi adrenal yang mengakibatkan kelebihan produksi hormon adrenal kortisol. Sindrom Cushing dihasilkan dari efek kadar glukokortikoid suprafisiologis yang berasal dari administrasi eksogen atau kelebihan produksi endogen oleh kelenjar adrenal. Dalam kurung di sini adalah hormon adrenokortikotropik yang atau dengan abnormal, di mana jaringan adrenokortikal atau independen. Terus 80% dari semua kasus sindrom Cushing ini biasanya disebabkan oleh kelebihan produksi ACTH oleh kelenjar hipofisis yang menyebabkan hiperplasia adrenal. Terus 20%-nya itu kasus dari ektopik tumor yang mensekresi ACTH dan hipersekresi kortikotropin non-neoplastik. Terus sindrom ACTH ektopik ini mengacu pada produksi ACTH berlebihan akibat suatu tumor endokrin atau non-endokrin yang biasanya dari pankreas, tiroid, atau paru-paru, misalnya kanker paru-paru kecil. Terus adapun patofisiologinya ini adalah inhibisi umpan balik ACTH yang disekresi dari adenoma hipofisis oleh kadar glukokortikoid yang fisiologisnya tidak ada. Jadi hipersekresi ACTH terus menetap walaupun terdapat peningkatan sekresi kortisol dan menyebabkan berlebihan glukokortikoid kronis. Terus CSACTH dependen biasanya disebabkan adenoma kortikotropik yang dimana tumor non-pituitary ektopik masih dapat mensintesis dan mensekresikan ACTH. Nah, diagnosis sindroma Cushing ini berupa CT-scan, ACTH test, terus tes kadar kortisol dalam urin, saliva, plasma, darah, dexamethasone supranosin test atau DST. Terus kortisol bebas dalam urin dan dexamethasone semalaman. Dugaan adanya hiperkortisolemia yang diselidiki dengan melakukan uji supresi dengan dexamethasone 1 mg semalaman disertai pengukuran kadar kortisol bebas dalam contoh urin yang dikumpulkan selama 24 jam dengan metode pemeriksaan pada pasien rawat jalan. Terus bila uji supresi semalaman menormal, itu kortisol plasmanya kurang dari 5 mg per dl.
Terus, diagnosis tersebut mungkin dapat disingkirkan bila kadar kortisol bebas dalam urin yang juga normal, kemungkinan adanya sindroma Cushing yang dapat disingkirkan. Kalau uji dexamethasone dosis rendah selama 2 hari itu pada pasien dengan hasil yang meragukan atau dalam nilai batas, yang dilakukan uji supresi dexamethasone dosis rendah selama 2 hari. Respon normalnya itu terhadap uji ini berupa kadar 17 hidrokortikoid yang kurang dari 4 mg per 24 jam. Respon yang normal menyingkirkan kemungkinan adanya sindroma Cushing, hasil supresi yang abnormal sesuai dengan diagnosis, karena insiden respon terjadinya hasil positif palsu yang dapat disingkirkan. Adapun terapi yang dilakukan, tujuan terapinya ini adalah untuk mengangkat dan menghancurkan lesi dasar sehingga dapat mengoreksi hipersekresi hormon-hormon adrenal tanpa menyebabkan induksi yang terjadinya kerusakan adrenal atau hipofisis yang membutuhkan terapi pengganti permanen terhadap defisiensi hormon-hormon yang timbul. Terapi penyakit Cushing pada masa kini diajukan untuk mengontrol hipersekresi ACTH oleh hipofisis. Metode-metode yang dilakukan hal tersebut yang dapat dikerjakan pada masa sekarang adalah pembedahan mikro, berbagai bentuk terapi, radiasi, dan inhibisi sekresi ACTH secara farmakologis. Kalau non-farmakologinya adalah reseksi transepsinoidal tumor hipofisis atau reseksi bedah tumor atau adenoktomi, laparoskop, dan radiasi hipofisis. Dan terapi farmakologinya ini ada beberapa macam. Pertama, steroidogenik inhibitor, pakai obat metirapon, ketoconazole, etomidate, aminoglutamide. Terus terapi farmakologi adrenal agent itu pakai mitotan, yang obat dapat menghambat hidrolisasi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.